Bab 7321. Dari zaman dulu hingga sekarang, pengusaha pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kata pahlawan. Bill Gates pernah menjadi orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun dan menghabiskan begitu banyak uang. Di masa mudanya, ia hanya membangun citra dirinya sebagai orang yang mengubah dunia dengan teknologi, tetapi hal ini tidak mencegah runtuhnya citranya di tahun-tahun berikutnya. Faktanya, tidak ada kekayaan yang muncul begitu saja di dunia ini. Setiap orang super kaya bagaikan ratu semut di kerajaan semut. Di balik tubuhnya yang besar, pasti ada semut pekerja yang tak terhitung jumlahnya yang memasok darahnya. Dengan kata lain, apapun yang ada di luar ukuran konvensional perlu menarik energi dari benda-benda berukuran konvensional yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin seorang bintang papan atas seperti Tawana bisa menghasilkan miliaran dolar setiap tahun? Semua itu berkat dukungan puluhan juta penggemar. Karena puluhan juta penggemar rela mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri untuk mendukungnya, ia bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Mengapa Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun berturut-turut? Itu karena Windows, Office, dan berbagai perangkat lunak populer yang dikembangkan oleh Microsoft telah terjual ratusan juta kopi di seluruh dunia. Setiap pengguna komputer di dunia memberikan momentum pertumbuhan bagi rekening bank Bill Gates melalui berbagai saluran. Sungguh pencapaian yang langka bagi seorang pria kaya yang didukung ratusan juta orang untuk tidak dibenci. Mengharapkan ratusan juta orang untuk menghormatinya atau bahkan menganggapnya pahlawan pada dasarnya hanyalah khayalan. Namun hari ini, Bernard Arnault sudah pasti adalah pahlawan Prancis. Bahkan, seorang pahlawan nasional. Saat ini, Bandara Charles de Gaulle sudah dipenuhi dengan suara genderang keras, petasan, dan kerumunan orang. Berbagai media dan platform menyiarkan dinamika bandara secara langsung. Ketika pesawat pribadi Bernard Arnault muncul di langit di depan landasan pacu bandara, masyarakat Prancis pun heboh. Pesawat perlahan turun dan mendarat dengan stabil di landasan. Sebuah kendaraan pemandu berwarna kuning memancarkan lampu yang mencolok dan memandu pesawat ke posisi parkir yang telah dipersiapkan sejak lama. Bernard Arnault memandangi pemandangan mengejutkan di luar jendela. Ia gembira sekaligus gugup. Ia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah ia harus melangkah keluar dengan kaki kiri atau kaki kanan terlebih dahulu ketika pintu pesawat terbuka. Pesawat perlahan berhenti dan staf bandara telah menggelar karpet merah di bawah pesawat. Setelah pintu pesawat pribadi dibuka dan tangga dibuka, Bernard Arnault, dibantu istrinya, muncul di pintu, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Kerumunan yang telah lama menunggu di bawah tiba-tiba bersorak dan suara rana kamera yang lebih cepat daripada senapan mesin, terus-menerus berbunyi. Di bawah tatapan mata kerumunan, Bernard Arnault terlatih-tatih menuruni tangga, darah merembes samar dari lututnya yang terluka. Bernard Arnault sengaja meminta tim medis melakukan hal ini untuk menunjukkan kepahlawanannya. Yang menjadi pemicu inspirasinya adalah adegan di mana Presiden Amerika Serikat ditembak di telinga saat kampanye beberapa waktu lalu dan kemudian berpidato dengan telinga diperban. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, anak yang menangis akan mendapatkan susunya. Jika Anda terluka, Anda harus selalu berpikir untuk menunjukkan luka Anda kepada publik. Hanya dengan cara ini Anda dapat memperoleh dukungan terbesar dari masyarakat. Pada saat itu, Perdana Menteri Prancis tersenyum dan melangkah maju, berinisiatif mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya, seraya memujinya, Tuan Arnault, Anda adalah kebanggaan Prancis dan kebanggaan rakyat Prancis. Atas nama pemerintah dan rakyat Prancis, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Cheval Blanc. Bernard Arnault sangat senang, karena ia sangat mengenal karakteristik rekan-rekan senegaranya di Prancis. Meraup uang dari orang Prancis bukanlah masalah, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Ia telah lama dikritik oleh rakyat Prancis karena kenaikan harga yang terus-menerus dan penerapan sistem alokasi yang dipaksakan, tetapi kini ia tiba-tiba menjelma menjadi pahlawan nasional. Pertemuan yang luar biasa ini sungguh sempurna.
Maka, Bernard Arnault berkata dengan sangat rendah hati, "Tuan Perdana Menteri, Anda terlalu baik. Inilah yang seharusnya saya lakukan." Perdana Menteri tersenyum dan berkata, "Presiden menunggu untuk bertemu Anda di Istana Elysee. Kita akan berfoto bersama di depan para wartawan nanti." Setelah berfoto, para wartawan mungkin akan melakukan wawancara singkat dengan Anda. Jika Anda tertarik, Anda cukup menjawab pertanyaan dari beberapa media besar. Jika Anda tidak tertarik, tidak masalah. Anda dapat menunggu hingga setelah pertemuan dengan Presiden untuk diwawancarai di Istana Elysee. Bernard Arnault memutar matanya dan bertanya pelan, "Permisi, Perdana Menteri, apakah media Amerika seperti Associated Press, United Press, dan CNN ada di sini?" "Mereka datang." Perdana Menteri mengangguk dan tersenyum, mengingat mereka sangat ingin tahu berita, bagaimana mungkin mereka tidak datang. Oke, bagus sekali." Bernard Arnault mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menerima wawancara mereka nanti." Oke. Setelah Perdana Menteri dan Bernard Arnault berjabat tangan dengan ramah di depan kamera media, keduanya menghampiri para wartawan. Perdana Menteri tersenyum dan berkata kepada para wartawan yang hadir, "Bapak Bernard Arnault akan pergi ke Istana Elysee nanti untuk menerima panggilan Yang Mulia Presiden. Namun, saya baru saja berkomunikasi dengan Bapak Bernard Arnault dan mengonfirmasi bahwa saya dapat memberikan waktu 10 menit kepada para wartawan yang hadir untuk wawancara singkat. Jika ada pertanyaan untuk Bapak Bernard Arnault, silakan angkat tangan." Semua wartawan mengangkat tangan tinggi-tinggi saat itu. Mereka sendiri adalah jurnalis yang bersemangat dan tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan wawancara seperti itu. Reporter AFP memandang Bernard Arnault dengan tatapan percaya diri. Ia merasa bahwa, sebagai generasi baru pahlawan nasional Prancis, Bernard Arnault pasti akan memilih untuk diwawancarai oleh media negaranya sendiri terlebih dahulu. Sebagai media terbesar dan tertua di Prancis, AFP pasti akan memimpin dan menerima gelombang pertama liputan ini. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Bernard Arnault tidak memberinya kesempatan sama sekali, tetapi malah mengalihkan pandangannya langsung ke reporter CNN. Dia menunjuk ke arah reporter CNN dan berkata, "Ayo, biarkan reporter CNN bertanya terlebih dahulu." Reporter Prancis itu tampak tertekan dan bingung. Ia tidak tahu bahwa Bernard Arnault sudah siap menjadi pejuang anti-Amerika dan sejak saat itu, ia akan mulai bekerja. Reporter CNN itu tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang dipanggil untuk bertanya. Ia sangat gembira dan berkata, "Bapak Bernard Arnault yang terhormat, saya ingin bertanya apakah menurut Anda serangan ini diam-diam didalangi oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi?" "Memprovokasi?" tanya Bernard Arnault bingung. "Apa maksudmu dengan memprovokasi?" Reporter CNN dengan cepat berkata, "Setahu saya, teroris yang menyerang Pulau White Horse mengaku sebagai tentara bayaran Blackwater, tetapi saya pikir Blackwater adalah perusahaan tentara bayaran biasa dan mereka pasti tidak ada hubungannya dengan serangan teroris. Jadi, saya pikir, ini mungkin rekayasa untuk sengaja menabur perselisihan antara Amerika Serikat dan Prancis. Bagaimana menurut Anda?" Bernard Arnault mencibir dan bertanya kepadanya, "Di mana Anda saat itu terjadi?" Pihak lain menjelaskan, "Saya reporter CNN yang berbasis di Paris. Saya berada di Paris saat insiden itu terjadi." Bernard Arnault berkata dengan nada meremehkan, "Kau ada di Paris saat insiden itu terjadi, tapi aku sedang di Cheval Blanc saat itu terjadi, tepat di depan senjata para teroris Blackwater itu. Sekarang kau bilang kau pikir ini mungkin jebakan. Bagaimana kau bisa begitu berkuasa? Namamu Sherlock Holmes."